tingkatan. Terus selama menjadi anggota di Tatah Mataram dan mengembangkan Tatah Mataram di daerah sini, tepatnya di Palang Kang ya. Ada nggak problem-problem atau pengalaman yang benar-benar menjadi pelajaran bagi Kang Afik ini? Kalau pengalaman itu banyak Kang. Kalau problem yang pertama dari keluarga. Dari keluarga dulu menolak saya ikut Tatah Mataram karena baru ngerti namanya aja Tatah Mataram. Walah, orang-orang awam bilangnya kita kan, walah ini mau jadi dukun. Nah, ternyata terus saya nggak patah semangat pokoknya. Terus saya dalami terus Tatah Mataram. Saya dalami sekian lama, saya dalami terus. Ternyata kok tujuannya baik, spiritual. Ini menjadikan diri kita itu menjadi lebih baik, spiritual. Jadi jiwa ini dijadikan dari yang mau sebelumnya kita nakal, dari sebelumnya kita nggak punya tatanan gini-gini, kita di Tatah Mataram diarahkan bagaimana menjadi manusia itu yang baik. Akhirnya lama-kelamaan dari keluarga mendukung, dan alhamdulillah setelah keluarga mendukung, seiring berjalannya waktu saya mulai mengembangkan di wilayah saya sendiri. Di wilayah saya pun masih banyak tolakan-tolakan, masih banyak diganggu ormas. Terus untuk kita latihan pun dulu itu sembunyi-sembunyi. Jadi latihan kita itu dulu itu di tengah sawah yang jauh dari rumah agar gak ketahuan. Terus alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita izin di kelurahan, di polsek, mulai ada lampu hijau, kita buka lagi di luar desa, buka lagi, terus ngembangkan lagi, alhamdulillah sekarang dapat diterima. Cuma kalau emang bergesekan dengan organisasi silat yang lain, dengan organisasi pencak silat, itu emang wajar. Emang kita kan basicnya bukan di pencak silat, emang kita kan lembaga pendidikan spiritual dan penyembuhan pernafasan. Tapi ada kan ya materi silatnya kan ya ada. Ya untuk bela diri itu kan dulu itu nama kita itu ada lembaga bela diri pernafasan dan penyembuhan. Terus akhirnya sekarang kita diganti menjadi lembaga pendidikan spiritual dan olahraga pernafasan. Terus sampai sekarang berkembang untuk kita dari bergesekan lain lah, kita lapang dada aja lah, berpikiran positif lah, anggap aja nonton atau apa, jangan dianggap sebagai musuh. Jadi kita nanti sama-sama rangkulan lah, walaupun kita bukan dari silat, yang dari perguruan lain dari silat, basicnya pencak silat, kita rangkul sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Oke, sepakat. Berarti juga pernah nih ya, maksudnya bergesekan dengan organisasi silat yang lain gitu. Iya, untuk pernah ya. Untuk bergesekan dengan pencak silat lain ya hampir setiap bulan itu ada lah gesekan. Tapi kan kita bukan menyalahkan organisasinya, tapi kan oknum-oknumnya. Kalau semua perguruan itu sebenarnya itu tujuannya itu baik. Tapi oknumnya itu loh, kadang ada yang baru ikut, ada baru yang jadi diasahkan, dia itu kayak nggak ada yang benar kecuali perguruan ini. Dan akhirnya dia itu musuhi perguruan lain. Terus banyak kejadian gini Kang, dia itu punya musuh dengan sama anggota organisasi kita, tapi dia itu membalasnya bukan kok langsung ke yang bersangkutan, tapi dia itu membawa dari organisasinya itu, organisasi yang dia ikuti, dan dia semua anggotanya ikut menyerang ke lembaga kita. Rame-rame berarti. Iya, jadinya kita harus sama-sama yang bersangkutan siapa, terus yang punya masalah siapa, yang diselesaikan masalah kekeluargaan. Soalnya dari lembaga pun mengajarkan pun baik. Nah, jadi kalau punya masalah di luar lembaga, jangan sampai dibawa masuk ke dalam lembaga. Benar sekali. Nah, berarti kalau misalkan ada permasalahan pribadi kok dimasukkan dalam organisasi atau lembaga, ya berarti memang oknum itu memang benar-benar kurang dewasa saja gitu kan. Iya, untuk kalau kita kan berpikiran dewasa saja walaupun kita diganggu, tapi kan kalau asal kita nggak tergores nggak tergores luka, sampai luka, kalau ya kita biarkan saja. Apalagi cuma nunggu di depan gerbang latihan kita, atau masuk ikut pengen jadi siswa, terus
sebenarnya dia hanya ingin mencoba kita, ya nggak apa-apa. Tapi daripada pesan saya, daripada nungguin di depan gerbang ataupun hanya mampir, lebih baik masuk kita rundingan sama-sama, kita bicara, ya curhat sana, dari cerita sini, agar nanti selanjutnya kita bisa rukun, bisa saling berkaitan lah satu sama lain, ya berjalan bareng. Nanti kalau ada apa-apa di masyarakat kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau Kang Yayan di samping ini sudah strip apa, Kang? Ini ya, ini sabuk biru polos. Ya, ini masih polos. Masih polos sama biru polos. Ini pun protolan dari perguruan, Kang. Dulu sudah pernah ikut, terus merotol, habis itu ikut kita. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih bertahan nih. Padahal ini paling lama sendiri. Alhamdulillah. Ini sudah lama. Kalau ini baru 3 bulan lah. Nah, ini dulu dari organisasi pencak silat, terus akhirnya dia itu dengan apa? Ada alasan. Terus akhirnya dia berhenti. Habis itu kenal dengan Tahta Mataram, akhirnya ikut. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih bertahan. Banyak anggota kita, entah yang dari perguruan Paganusa, ataupun dari STRAT, KSPI, Tapak Suci, itu ada. Tapi kalau mau ikut lembaga kita kan bukan ikut IPSI, tapi lembaga di bawah naungan Padepokan Lindu Aji. Jadi dari semua perguruan itu bisa ikut Tahta Mataram, tapi dengan syarat dari perguruan yang diikuti dulu itu mendapat izin dari pelatihnya. Kita juga tidak mau istilahnya apa, merebut anggota, nggak mau. Tapi kita suruh izin dulu pelatihnya, ke pelatihnya. Kalau pelatihnya oke, ya kita izini untuk ikut Tahta Mataram. Tapi kalau pelatihnya nggak ngizini, ya udah nggak usah dilanjut di perguruannya itu. Jadi itu ada sedikit apa ya, pengalaman tentang berjuang di Tahta Mataram. Ya memang namanya saja berjuang, pasti ya sedikit banyak ini rintangan ataupun cobaan ini pasti ada. Iya. Apalagi kita lembaga yang istilahnya baru merangkak lah, belum sampai naik ke atas. Istilahnya kan ini kan lembaga kita kan masih belum banyak yang kenal. Benar sekali. Ini kan masih jarang-jarang ada di setiap wilayah, dan ada perguruan Tahta Mataram, apalagi ada latihan pernafasan, latihan penyembuhan. Jadi nanti kalau tujuan kita kalau nanti kita menyebar bisa bermanfaat bagi sesama, sesama di lingkungan itu sendiri. Jadi nanti seumpama ada keluarga yang sakit, yang seumpama linu, kita ajarin di sini pijat. Soalnya kalau ya ilmu bela dirinya saja itu ketika kita nggak ada masalah, ketika nggak ada itu ya nggak begitu berguna kalau ilmu bela dirinya. Yang lebih guna di masyarakat ya ini penyembuhan, ilmu spiritual itu yang lebih bermanfaat. Iya, kalau kita berbaur di masyarakat. Nanti kalau kita untuk pencak silat bela dirinya itu kan setiap orang itu mampu bela diri. Siapa bilang semua orang tidak bisa bela diri? Bisa, walaupun tidak ikut perguruan. Tapi kan kalau di bela diri itu kan diajarin tahapan, kuncian-kuncian, cara-caranya untuk nyerang yang baik, nyerang yang istilahnya yang tepat, sasaran yang pas. Tapi kalau untuk bela diri kita kan nggak begitu berguna kalau di masyarakat. Kalau bela diri kan bergunanya kan kalau kita terdesak. Jadi namanya juga bela diri, membela diri sendiri. Tapi kalau penyembuhan di masyarakat kan banyak tuh keluarga kita yang semua ada kena linu. Terus ada lagi nanti panas itu ada yang dari kesleo kita nggak tahu. Tapi kalau di Tahta Mataram nanti penyembuhannya kan ada sendiri-sendiri. Jadi kita lakukan secara perguruan, produksinya perguruan. Habis itu kita mencobalah mengobati. Jadi bukan kok kita yang mengobati, bukan. Kita semua itu atas kehendak Allah. Cuma kita sebagai perantara. Jadi kita lebih baik bermanfaat bagi sesama. Jadi untuk di anggota-anggota saya ini, yaitu kalau latihan meditasi, semedi. Jadi untuk gerak-gerakan fisik itu masih di dasar. Untuk nanti kalau sudah naik ke atas sudah mulai spiritualnya sudah mulai dalam. Jadi ibarat padi itu kelama-kelamaan makin meruduk gitu. Jadi anggota kita itu jangan sampai nanti kalau naik ke atas, tingkatan tambah naik,
kok malah naik, makin sombong. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Untuk pelatihnya juga harus, untuk pelatihnya harus mengasih saran, baiknya kamu seperti apa. Oke, dulur-dulur semuanya, itu tadi penjelasan tentang Tahta Mataram itu seperti apa. Semoga saja ini menjadi info yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, minimal bagi pribadi saya sendiri, karena saya juga sangat-sangat minim masih tentang pengetahuan saya tentang pencaksilat, tentang organisasi spiritual dan lain sebagainya, seperti itu. Dan di sini kan mungkin bisa diakhiri dan ditutup dengan pesan-pesan untuk dulur-dulur semua yang menonton video pada kali ini, terutama dulur-dulur pencaksilat maupun dari dulur-dulur Tahta Mataram. Mungkin bisa ada yang disampaikan. Ya, untuk pesan saya ya kedepannya agar kita salinglah menghargai satu sama lain, tidak saling berpecah belah. Nanti kita sama-sama menyongsong Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Jadi tidak ikut budaya-budaya luar. Untuk yang dari anggota kita, ya semakin semangat, biar semakin berkembang ke depannya, dan kita juga dapat diterima dan dapat dikenal masyarakat luas. Ya, semoga saja Tahta Mataram kedepannya semakin dipermudah jalannya, semakin berkembang sampai di tiap-tiap desa ada latihannya dari Tahta Mataram. Ya, mari kita doakan dulur-dulur ya. Ini adalah perjuangan untuk kebaikan. Mari kita support bareng-bareng. Meskipun saya dari Pagar Nusa, ya tidak harus itu dari Tahta Mataram kita jegal kalau kita mau berkembang, kita halang-halangi, enggak. Kalau di sini ya itu tadi harus kita sama-sama mensupport baiknya seperti apa, seperti itu yang Oke, semoga saja kedepannya semakin berjaya lagi untuk Tahta Mataram. Dan saya akhiri Kang ya, mungkin cukup dulu video pada kesempatan kali ini, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kang Afi dan juga dulur-dulur dari Tahta Mataram yang sudah bersedia memberikan penjelasan, memberikan wawasan kepada saya, minimalnya pribadi saya sendiri, dan juga dulur-dulur semua yang menonton video pada kali ini. Seperti itu. Oke, diakhiri Kang ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin bisa disambung lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita ngopi-ngopi bareng gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita ngopi-ngopi bareng, kita kumpul bercengkerama, bareng-bareng kita curhat sharing-sharing masalah bagaimana perkembangan kita, bagaimana cara mengembangkan yang baik gitu. Sip, mantap lah. Oke, cukup Kang ya, diakhiri, dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Ini Kang ya, makasih banyak. Oke, dan dulur-dulur semua, mungkin cukup itu dulu ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya, tetap di Arpan Channel. Dan bagi dulur semua yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Sudah subscribe belum Kang? Siap, sudah saya. Wih, mantap. Saya subscribe yang pertama, baru berkembang pertama. Dulu pas waktu berapa subscriber? Masih berapa? Masih belum Ribuan. Ada 1000, hampir 20.000 kalau nggak salah. 20.000? Belum 20.000, masih pokoknya masih 1000 berapa gitu loh. Sudah saya subscribe, soalnya waktu itu kan Pagar Nusa. Pagar Nusa positif, langsung saya klik subscribe. Saya nyimak terus pokoknya. nyimak terus akhirnya. Ya, Kang bikin subscriber setianya Arpan Channel ini. Wih, mantap. Terus dulu. Siap. Oke, berjumpa lagi di video selanjutnya, tetap di Arpan Channel, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.